Ini, Uzone.id hadir dengan tampilan yang baru dan lebih segar. Uzone.id dikemas untuk penggemar teknologi dan otomotif dengan pokok ulasan gadget, telekomunikasi, startup, dan gaya hidup digital. Di dalamnya juga kami akan mengulas produk otomotif, gadget, tips and trik juga ada lengkap. Uzone.id, media anti clickbait, kadang bombastis, tetapi tetap kritis. Karena Uzone.id adalah media untuk penikmat teknologi dan otomotif. Tunggu apa lagi? Buka Uzone.id sekarang atau download aplikasinya di App Store dan Play Store. Uzone.id, informasi teknologi terkini. Ya, Hei, nggak mau syuting, masih mau nonton. udah roll. Nonton mulu loh. streaming. Tapi ini gawat nih nanti kalau ada 5G makin kenceng, lo makin lupa waktu nih kayaknya. Apa bedanya? Ini aja udah enak sebenarnya gue. Ini kan 4G plus, jadi ini udah enak kok, gue nggak ada nge-lag ada apa kok. Iya sih, cuman 5G tuh nanti bakal super lagi gitu. Bakal lebih enak lagi gitu, lebih kencang, lebih apa Iya, ya? kayak lebih maksimal, lebih kayak gitu. Itu kenapa kita bahas soal 5G yang kebetulan sekarang Lagi udah hype banget. hype di Indonesia ya, apalagi ada operator yang udah lebih dulu ngumumin dia udah lulus uji tes ya. Iya, emang udah komersial juga sih guys. Udah bisa dikomersialisasi walaupun mungkin memang belum optimal ya karena masih baru banget. Nah, sebelum kita sampai ke tahap itu mungkin nggak ada salahnya kita atau gue sebenarnya yang pengen tahu banget soal 5G itu, makanya gue ngajak Hani, ayo kita obrolin soal. Dan Bagja ini sebenarnya 5G. tipe orang yang masih agak-agak apa ya? Apa sih, penasaran dan agak-agak sedikit buat apaan sih 5G gitu, kayak masih yang mempertanyakan ngapain sih 4G kayak udah kenceng, walaupun di Depok itu kayak katanya udah kenceng banget. Iya, karena koneksi di rumah gue udah aman ya kan, terus di handphone pun kalau gue lagi mobile juga sebenarnya udah cukup gitu ya. Untuk kebutuhan gue sih udah cukup gitu, makanya kita nggak tahu nih apa ada faedah apa lagi sih dari si jaringan itu. Tapi sebenarnya banyak banget sih kayak apa, hal-hal pokoknya singkatnya hal-hal yang biasa lo liat di film-film sci-fi gitu. Kayak bukan sekedar cuman lu streaming jadi lebih cepet doang, ternyata banyak banget teknologi yang bisa dihasilkan dan bisa di-build dari si 5G ini. Oh, itu tuh. Tapi ya gue sebenarnya juga masih belum kebayang, karena ya gue di sini masih yang numpang nanya-nanya aja gitu guys. Jadi gue masih kurang gimana gitu, masih bisa membayangkan aja. Lepas masker dulu cuy, biar enak ngomongnya deh gitu. Ya tadi kek. Oke, jadi ternyata gitu ya, yang sepengetahuan gue kan jaringan atau koneksi ya secepat apa dan gue kerja segala macam tuh nggak lemot gitu ya. Itu gue rasa 4G itu sebenarnya udah cukup gitu. Nah, ternyata sekarang ada lagi namanya 5G. Yang ada di bayangan gue, oke, dia bakal semakin lebih cepat, tapi juga mungkin bakal semakin lebih mahal kali ya. Kalau iya sih, kalau untuk tarif kayaknya itu jadi hal yang lumayan yang bikin penasaran juga. Kayak 4G aja kadang udah banyak orang yang protes kayak mahal banget sih internet. Jadi apalagi gitu. Apa namanya tuh bahasanya tuh kalau orang-orang yang fakir kuota atau apa gitu ya, yang dia pokoknya gimana caranya gitu nyari wifi gratis segala macam gitu. Nih apalagi ntar 5G mereka gimana nasibnya? Tapi emang beda banget sih kalau dari yang apa sering dibahas ya. Kalau 4G itu kan memang all about communication, dan upgrade itu dari 3G misalnya, dari 3G ke 4G tuh kayaknya beda banget ya. Kayak lu 3G kayaknya cuman udah bisa medsos aja kayak udah bahagia gitu. Sekarang 4G lu apa-apa udah video call, lu streaming gitu dari handphone, pakai kuota pun kayak ya udahlah, lu udah percaya aja karena yang tadi lu bilang udah kenceng apa segala macem. Nah, kalau 5G tuh hal yang udah kita nikmatin itu bisa lebih di-upgrade dan ada ekosistem baru lah gitu nanti akan tercipta gitu dari 5G. Jadi bukan soal kita streaming doang gitu, ada bermacam-macam teknologi baru yang kita mungkin sekarang belum bisa akses, nggak ada nih, nanti tiba-tiba ada gitu. Itu kayak ini kali ya, dulu kan gini, kalau lo ingat dulu pas Asian Games kalau nggak salah ya, di Senayan tuh kan salah satu operator tuh ngajak gue nyobain mobil otonom, jadi dia bisa gerak sendiri tuh mobilnya. Mobil Telkomsel ya? Telkomsel ya? Gue cuma tahu warnanya merah doang. Nah, itu mungkin kayak gitu berarti nanti ya? Iya, itu salah satunya.
faedahnya dari 5G iya, ya. saking si speednya ini tuh bisa berkali-kali lipat dari 4G, jadinya bisa tercipta itu tadi. Kayak kalau misalnya 4G nih, 4G doang, terus lo ngebayangin self driving car, terus apalagi ya kayak AI atau IoT, bahkan bekerja di 4G doang tuh nggak akan cukup gitu loh intinya. Jadi 5G tuh bisa menghidupkan itu semua gitu. Apa nonton streaming tuh segala itu cukup loh. Kan lu ngomong gitu karena lu sekarang kebutuhannya lu membayangkannya masih itu doang. Ya, lu nggak akan tahu. Apalagi siapa tahu nanti kedepannya lu video call nggak cuma sekedar video call, bahkan lu udah nggak menunjukkan muka lo. Siapa tahu nanti lu video call sama gue bisa nongol di depan muka lo. Enggak, gue nggak kebak. Ya lu jangan sotoy. Enggak, lu kemarin cepet. Enggak, sumpah gue ngomong ini gak soto sama sekali. Coba kita tanya lu mending tanya langsung yang ngerti deh gitu. Biar lu langsung tahu juga gitu ya. Ini gue udah langsung ini deh ngubungin salah satu apa sih ya, dia pemerhati teknologi juga deh. Gadget geek, gadget enthusiast. Oh, iya? Dia juga punya komunitas besar gadget se-Indonesia, namanya Gatorade. Itu Kang Lucky Sebastian. Kalau kalian pemerhati gadget juga harusnya udah familiar sama nama ini. Jadi langsung sih kita sapa aja. Halo Kang Lucky. Halo Kang. Hai. Mohon izin Kang, ini dari tadi kita berantem nih, makanya pengen tahu gue awam banget, jadi pengen tahu tuh sebenarnya apa sih faedah 5G selain dari kita mainin handphone doang gitu. Ya mungkin untuk untuk ini ya, untuk sebagai awalan 5G dan kita pengguna smartphone gitu ya. Smartphone kan kayak gadget yang selalu kita bawa sehari-hari. Nah itu gimana sih untuk mastiin si 5G ini tuh bisa ada di handphone kita atau handphone kita tuh mendukung 5G nggak sih? Itu gimana sih caranya, Kang? Jadi memang sih kita paling gampang sih lihat waktu dia rilis ya. Kalau yang resmi begitu, biasanya di DUSnya juga ada tulisan 5G lah. Itu udah ada satu pastinya gitu ya. Kemudian yang diperlukan lagi nggak semua 5G itu berarti bisa berjalan di operator yang sekarang ada. Jadi kita juga harus lihat band berapa yang dia dukung. Karena ini perlu kesesuaian band. Karena kan sekarang yang ada baru misalnya Telkomsel nih ya. Dia kan pakai band 2300 nih. Jadi itu adalah band N40. Jadi kalau tandanya 5G itu dia depannya N40. Nah, N40 ini apakah sudah didukung oleh smartphone kita? Kalau sudah didukung, berarti kita tinggal ke langkah selanjutnya nih. Nah, dia kan sistemnya sekarang emang sih lebih repot lagi nih kalau untuk orang awam. Ada NSA, ada SA gitu kan. 5G ini kan masih baru ya. Ada non-standalone, ada standalone. Oke. Nah, non-standalone itu sekarang seperti yang digunakan Telkomsel ini non-standalone. Jadi dia belum seluruhnya 5G itu pakai infrastruktur 5G, tetapi infrastrukturnya pakai infrastrukturnya 4G. Masih numpang gitu ya? Jadi masih kerjasama dengan infrastruktur yang sudah ada. Ini memang cara paling cepat sih di dunia juga. Orang-orang yang negara-negara yang rilis 5G biasanya numpang 4G-nya dulu. Karena ini akan lebih cepat. Dan hasilnya memang tetap 5G. Cuman dia nanti butuh namanya control plane. Control plane ini jadi kontrol dari 4G-nya. Nah, 4G jadi mesti ada, kalau sekarang 4G-nya mesti ada 1800, kemudian 5G-nya di 2300 untuk Telkomsel. Nah, nanti ini juga masih butuh kesesuaian firmware baru bisa jalan. Nah, jadi sekarang dari semua smartphone yang berjalan nantinya sih semakin banyak ya. Yang sekarang sudah siap semuanya, tinggal menunggu ada sebagian yang butuh upgrade firmware, kemudian tektokan lah namanya dengan operator ya, antara vendor dan operator itu biasanya memang harus untuk jaringan-jaringan baru. Kemudian dan sebagian sudah jalan. Jadi 5G ini kita sebenarnya nantinya untuk sesuai itu butuh setidaknya 3 lah atau dua band. Jadi ada low band di bawah 1 GHz itu untuk daerah-daerah rural. Kemudian mid, nah yang seperti 2,3 ini adalah mid. Nanti kalau kita pengen kenceng banget kita perlu high band yang di atas 24 GHz. Nah Indonesia kan memang perlu refarming ya, jadi kayak 3,5 ini masih dipakai oleh keperluan kayak perbankan. Seri yang di bawahnya itu masih dipakai oleh TV analog. Nah ini kan
lagi dibenah-benah ini, lagi digeser-geser. Jadi sementara yang bisa itu ya kemarin kayak Telkomsel itu kan dia menang lelang, jadi dia pakai 2,3. Jadi nanti di mana sih kita tahu kita punya support apa enggak? Lihatnya itu di websitenya, di website resminya. Jadi acuan aku sih bilang ke teman-teman jangan acuannya GSM Arena. Karena GSM Arena kan global ya. Karena 5G ini setiap negara bisa beda-beda walaupun handphonenya sama. Jadi acuannya adalah website resminya. Misalnya kalau pakai Oppo ya Oppo Indonesia, Vivo Indonesia, Samsung Indonesia gitu loh. Nanti dia di bagian spesifikasinya itu dijabarin. Semua band itu ada dari 3G, 4G, 5G itu semua ada. Nah, nanti tinggal dilihat band N40-nya termasuk apa tidak. Kalau sudah termasuk berarti handphone kita ya sudah siap. Tinggal kalau misalnya belum jalan semua, tinggal nunggu update firmware aja. Gitu loh. Paling biasanya hanya ini urusan kan lagi sama-sama coba ya antara vendor dengan operator. Nah, nanti kalau dia sudah rilis pasti akan ada update sih. Gitu doang. Oke, Kang Lucky, berarti gitu tadi ya. Tuh kan lu makanya jangan sotoy. Gue gak sotoy, kan tadi dia baru jelasin soal jaringan tuh. Jadi di handphone itu kan banyak banget sebenarnya pertanyaan kayak dari awal tuh. Ini gue udah 5G tapi kok belum bisa dipakai gitu. Tapi ternyata ya memang mungkin ada beberapa handphone yang udah dipakai, yang udah dijual. Ternyata dia belum mendukung jaringan atau si pita lebar si Telkomsel gitu loh. Karena kan memang ya kita tahu lah di sini operator 5G baru Telkomsel. Tapi dia tuh memang ya tadi yang penjelasan Kang Lucky ya frekuensinya di 2,3 GHz tapi di pita lebarnya yang 40 atau kalau misalnya yang sering kalian baca tuh N40. Jadi so far baru itu yang mendukung. Jadi kalau misalnya ada handphone yang di pita lebarnya bukan 40 ya maaf banget nih kayak belum bisa pakai 5G Telkomsel gitu. Tapi nanti iya mungkin nunggu operator lain rilis 5G atau mungkin gitu. Atau mungkin si kita juga menunggu handphone yang punya frekuensi atau band frekuensinya lebih banyak gitu kali ya, nggak cuma berarti gitu. Jadi nah terus ini nextnya juga gimana Kang? Mungkin Kang Lucky juga udah nyobain ya untuk apa namanya proses uji coba atau apa sih proses-prosesnya itu apa aja sih ya, kalau misalnya kita mau uji coba gitu gimana sih Kang? Dari mulai kan kita katanya nggak perlu ganti kartu ya Kang ya? Nah, itu gimana coba, Kang? Seperti beberapa brand dan beberapa tipe itu sudah bisa langsung dicoba. Nah, tinggal butuh diaktifkan saja, minta ke Telkomselnya untuk mengaktifkan 5G-nya. Itu sih, nggak usah ganti kartu, tinggal langsung dicoba. Iya, Kang. Iya. Gitu aja. Jadi sebenarnya nggak ribet kan? Kayak menurut gue sih malah ini ya lumayan PR-nya tuh ketika dari 3G ke 4G karena kita harus ganti kartu. Ini nggak perlu kan? Lu cuma harus registrasi doang gitu. Kalau misalnya tadi yang kita tangkap dari omongan Kang Lucky sih kayak cuman registrasi aja tanpa harus ganti kartu dan mungkin handphonenya atau device-nya ini ya di unlock gitu ya, di unlock untuk kemampuan 5G-nya jadi ke service center masing-masing brand aja sih. Gitu loh aja. Jadi jangan mager-mager lah. Jadi bukan belum sampai ke misalnya kita kan biasanya kalau kayak update software itu dapat sendiri itu belum sampai ke situ ya. Kita masih harus proaktif gitu ya. Masih harus yang nyamperin si brandnya itu karena belum yang segampang itu juga sih. Itu kalau lu mau nyicipin lah. Bandwidth-nya tuh gede gitu yang sampai 700. Iya, memang benar-benar pure 5G-nya. Bahkan sampai 1 giga apa tuh di atas. GBPS ya. Gokil. Itu rasanya gimana ya kayak gitu ya misalnya? Ya makanya lo kebayang kan, lu streaming kayak seret gitu. Belum ngeklik tuh udah bisa gitu ya. Lu baru kayak gini dia udah ngeplay. Dan ditambah teknologi misalnya kayak layar smartphone sekarang yang ada yang latensinya rendah, terus si 5G juga punya latensinya rendah. Ya tadi kan ya. Ya mungkin kayak berasa nggak ngeklik aja itu udah ngerespon ya. Wah itu gokil sih. Tapi mungkin itu salah satu dampak atau manfaat dari 5G buat kita keseharian banget ya. Kayak misalnya karena kita pengguna lagi-lagi karena kita smartphone user, ya kita biasa ngapain sih ngupload ke cloud lah, terus kita streaming konten mau itu YouTube mau itu apapun itulah yang sifatnya tuh kita men-streaming data itu sendiri. Untuk sejauh ini kan kayak Bagja gitu ngerasa udah cukup aja, padahal sebenarnya di 5G tuh itu bisa ditingkatin lagi dan itu sebenarnya kayak cuman baru satu contoh doang gitu loh dari
hal yang kita bisa manfaatin 5G di Dari keseharian. 5G. Padahal Oh. sebenarnya kedepannya masih banyak lagi, tapi apa ya? Lu masih penasaran nggak sih, coba deh kalau menurut Kang Luki apa sih prediksi teknologi IoT kedepannya ya, gitu? IoT Pasti IoT pasti Coba. ada sih. Gimana Kang? Apa aja sih Kang? Nanti dia akan di semua sendi lah. Misalnya kita nanti bicara e-commerce gitu ya, e-commerce. Nah, kalau sekarang kan e-commerce paling kita kalau mau belanja hanya lihat foto-foto ya. Nah, nanti mungkin kita punya augmented reality-nya, kita bisa 3D-nya, bisa kita putar-putar gitu kan. Itu kan bahan yang berat ya, yang orang-orang nggak bisa kalau misalnya koneksinya biasa-biasa saja. Nah, ini akan jadi terobosan baru dan dia akan menghasilkan nanti aplikasi-aplikasi baru yang sebelumnya nggak ada. Nah, karena belum mencakup kemampuannya, nanti akan bisa karena sudah delay-nya sudah rendah, kemudian kecepatannya tinggi. Nanti kita akan bertemu aplikasi-aplikasi baru yang kita dulunya nggak kepikiran bahwa ini ada gitu loh. Kayak sekarang lah kalau kita ngobrol gitu ya, dulu kita mana kepikiran sih kita misalnya punya Zoom gitu ya, kemudian kita bisa ada podcast gitu, kemudian kita ada YouTube gitu ya. Nah dulu kita kan nggak kepikiran bahwa video call itu bisa berubah menjadi sesuatu yang lain, atau kumpul-kumpul itu di internet itu bisa ratusan orang. Nah nanti dengan 5G ini akan lebih wow lagi nih. Mungkin nanti kayak nonton bola gitu ya, kan orang kita senang banget nonton bola nih ya, misalnya Persija lawan Persib nih. Nah, nanti kita bisa lihat dari sudut yang berbeda nih. Jadi kan kalau sekarang kita hanya lihat yang kameramen TV arahin kan ya. Gitu loh. Nanti kita bisa ganti-ganti kamera, kita bisa lihat dari sudut dekat gawang, dari mana. Kita bisa ngikutin si pemain yang mana. Nah, kita bisa lihat sambil nonton, bisa lihat statistiknya gitu loh. Nah, ini ya seperti sebagian yang kita hanya lihat di film science fiction, tetapi nanti akan benar-benar terjadi. Kemudian juga kalau kita nonton konser nih beda banget. Kita nanti bisa lihat konsernya dari balik panggung, dari persiapannya dia gitu. Kita bisa ganti-ganti arah kamera. Nah, ini yang dulu nggak ada, karena kalau sekarang 4G disuruh begitu, kemampuannya dipakai oleh banyak orang nggak kuat si datanya gitu loh. Nanti 5G akan merubah semuanya. Jadi lebih oke lah pokoknya. Ih, canggih banget gila. Oke, jadi kayak yang tadinya kita ngerasain konektivitas antar device itu masih gue nggak bilang lemot ya, lemot sih mungkin enggak ya. Nah, tapi gini loh kayak mungkin ada jeda, iya, ya latensinya masih tinggi. Oh kok nggak bisa? Oh itu latensi namanya berarti ya, jeda gitu. Waktu tunggu untuk connect gitu. Ketika kita pakai jaringan 5G itu, misalnya gue mau nyambungin smartphone gue sama mesin cuci gitu misalnya, itu tuh udah langsung gitu kali ya? Iya, kayak pasti harusnya ya udah seseamless itu sih, kayak langsung connect. Dan itu pun lagi-lagi ya salah satu contoh di penerapan sehari-hari gitu ya. Sisanya pasti nggak cuma untuk kehidupan sehari-hari yang tadi Kang Luki omongin, 5G juga bisa bikin ekosistem baru. Dan itu berguna juga ke industri, kayak misalnya Internet of Things iya, itu. manufaktur, bisa untuk smart city, IoT IoT gitu. ya. Ini tapi kayak seru tuh IoT, kalau kita bahas lebih dalam tuh sebenarnya seru ya. Tapi ntar lah itu kita bakal bahas IoT di segmen yang berbeda. Temen gue lebih penasaran ke 5G-nya dulu nih gitu. IoT nanti lah, pasti ada, tenang aja, lu tungguin aja. Kita cari narsumnya siapa yang keren ya. Oke, IoT kalau di keseharian kan berarti ya udah itu ya. Jadi yang tadinya lu cuma pakai manfaatin handphone lo doang, dengan adanya 5G karena latensinya lebih rendah. Latensi itu apa ya, jeda gitu ya, jeda. Iya. Kalau di otomotif tuh biasanya kalau mesin turbo tuh suka ada turbo lag ya. Ini lagnya lebih rendah atau mungkin nggak ada gitu kali ya. Oke. Dan kayaknya sih kalau untuk sekarang ngebayangin ya mungkin kita belum kebayang gitu. Paling ya lu sering-sering nonton film sci-fi aja. Kalau misalnya lu biasanya kita video call kayak cuman iya, bahkan kadang orang juga nggak bisa ngeliat mukanya karena dimatiin juga gitu videonya. Tapi mungkin kedepannya
untuk presence atau kehadiran orang lain yang biasanya kita terbatas oleh jarak, kayak misalnya ya video call ya cuma gitu doang. Ya mungkin ada 5G tadi Kang Lucky bilang, jadi bisa lebih lebih immerse dan lebih ada gitu apa nama itu yang apa 3D atau iya, hologram mungkin bisa banget nggak sih kayak gitu? Ada Iya bisa banget. Gue ngebayanginnya kayak gue udah kemana-mana gitu pikiran gue dari 5G. Dan ya semoga aja tapi memang itu beneran. Bisa. Kayaknya ya? bisa aja sih. Dengan ada 5G bisa kayak gitu ya? Iya. Wah. Maksudnya jadi bukan perkara lo mendownload sesuatu tuh jadi lebih cepat lagi, bukan lagi. Maksudnya more than gitu. Just streaming atau download atau uploading lagi gitu loh. Jadi semuanya ya jadi kayak ada teknologi ekosistem barunya itu sih. Jadi ya excited sih. Semoga memang beneran berkembang ini ya dengan cepat dan merata gitu loh di Indonesia. Udah kayak presiden gue. Mungkin sekarang masih awal gitu ya. Kita masih tonggak gitu ya. Makanya masih ditunggu banget sih yang lebih meratanya lagi. Walaupun misalnya kayak kita bicara Telkomsel sebagai brand yang pertama yang nerapin 5G secara komersial di Indonesia pun juga dia kan masih terbatas ya, Iya. Masih banyak pekerjaan yang lain. Masih banyak PR gitu ya. Makanya ya butuh berapa lama kali ya untuk akhirnya nggak cuma maksud gue ya semua lah secara ekosistem 5G itu memang udah dianggap mapan di Indonesia gitu. Jadi akhirnya si konsumen pun juga nggak harus banyak effort untuk bisa mengakses itu gitu kali ya. Iya. Waduh gokil. Terus jadi gimana nih, lu tertarik nggak ganti handphone ke 5G? Ganti handphone nah 5G itu dia. Kalau untuk sekarang ini sih karena gue tinggal di Depok mungkin ya kagak ngaruh juga ya. Jadi berarti lu ini ya, maksudnya looking forward 5G-nya lebih luas coverage-nya. Terus lu ngeliat perkembangannya gimana, baru lu ngerasa oke, kayaknya nih saatnya ganti smartphone 5G gitu. Nah itu, dan gue rasa juga disponsorin. Tapi itu loh, karena oke lah sekarang akhirnya Telkomsel bisa jadi pionir yang pertama menghadirkan 5G gitu ya. Dan sebelum si operator ya, entah Telkomsel, entah Indosat, entah apapun, itu sebenarnya produsen smartphone udah lebih dulu ya. Kalau gue lihat atau gue dengar dan bahkan gue dapat dari 2020 kok 2020 kayak akhir udah beberapa banyak brand ketika ngerilis handphone kayak udah ngomongin 5G supported nih, tinggal di unlock aja gitu. Udah banyak banget sih dari yang misalnya Xiaomi atau apa gitu ya, Vivo. Nah itu sampai ke Samsung pun, bahkan sampai dia tuh harus negesin banget kalau misalnya handphone barunya itu 5G gitu. Padahal jaringan belum ada saat itu ya gitu. Dan saat sekarang ada ya itu mungkin benefitnya. Dan akhirnya pertanyaan gitu, perlu ganti handphone gak ya gitu. Kalau dari gua ya gimana ya, maksudnya kalau misalnya di ekosistem lingkungan gua tuh udah bisa, gua mau sih. Bahkan sebenarnya mungkin ini juga jadi pertimbangan dari banyak orang lain. Di saat banyak handphone baru gitu, apalagi dipakai embel-embel 5G segala macem, gue masih tetap nggak mau ganti handphone untuk saat ini. Iya, kecuali memang kayak dulu zaman dari 3G ke 4G gitu ya, 4G-nya udah mapan atau sekarang 5G-nya udah mapan, baru gue mikir ya udah oke, memang gue harus ganti handphone. Tapi selama itu masih uji coba, masih terbatas, masih apa, ya udah sih. Berarti lu memang ini ya, maksudnya ya memantau dan menunggu 5G itu sampai yang tadi gue bilang coverage-nya lebih luas sampai mungkin ke daerah rumah lo. Iya, dan ya mapan lah gitu ya istilahnya. Berarti kan gitu. Gue rasa juga banyak orang-orang kayak gitu dan akhirnya mempengaruhi, mungkin nantinya bisa mempengaruhi ke performa penjualan gadget kali ya. Iya, bisa jadi. Karena orang wait and see. Ya gitulah guys. Oke. Jadi 5G dari zamannya 1G itu tahun berapa Han ya? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu sih kalau 1G. Nggak, tapi gini, awalnya kan lu agak-agak skeptis ya tadi dari awal. Iya lah. Kita pasti. mulai ini lu bahkan gak nyadar lagi syuting, lagi asik streaming, lo ngerasa. Memang kita harus cuma ngobrol doang, lo ngapain gue? Iya, maksudnya kayak lu lagi streaming, lu ngerasa itu udah cukup kenceng dan lu ngerasa 5G kayak nggak terlalu penting karena lu masih mikirnya soal speed streaming doang atau biar apalah itu. Nah sekarang lu minimal udah tercerahkan lah ya. Ya iyalah, udah ternyata ya gak cuma sekedar ke smartphone lo doang, ke lu sekencang apa lo download atau lo streaming gitu. Ya lu bayangin aja nanti, lu kan suka mobil nih, ya nanti kedepannya siapa tahu gara-gara ada 5G, semoga gitu ya, insya Allah.
Nanti ya di jalanan tuh, jalan tol di aspal Indonesia ya lebih banyak self driving car yang memang udah mantep juga, nggak cuman kayak oh ya nanti kapan nih ya, nggak tahu, lihat nanti lah gitu. Maksudnya ini jadi lebih ada garansi, lebih deket lah ya nggak sih? Dan akhirnya jadi kayak apa, buah si malakama gitu. Dengan teknologi semakin canggih, 5G semakin mapan, mobil-mobil yang semakin bisa bergerak sendiri, gunanya gue apaan ya? Kalau gue udah gak bisa nyetir, gak bisa apa ya? Ya lo nikmatin pemandangan lah, gimana Wah, sih? ini bisa ya, dari sekian banyak keunggulan ya, kemajuan teknologi ternyata masih menyisakan sebuah kengerian menurut gue. Banyak profesi. Ya itu dia sih, itu menurut gue yang tetap menarik dibahas gitu. Iya. Kayak saking canggihnya ya gimana cara kita sebagai manusia buat ini sih, buat manfaatin, dan gimana ngeliat itu, yang ngeliatnya dari advancement-nya aja sih. Oke. Emang menurut lo tuh ngeri ya? Ya ngeri lah, kalau gue nggak bisa gawe lagi. Kan gue, misalnya gue biasa liputan, test drive mobil baru gitu. Jadi kalau mobil itu bisa jalan sendiri, apa gunanya gue? Tapi biasanya di mana mana jadi ngomongin self driving car. Katanya maksud gue self driving car itu kalau di mobil itu bukan yang opsi ya, tetap bisa pakai kemudi nggak sih? Sekarang iya, tapi kalau tadi lu bilang dengan adanya janji 5G, ya itu udah nggak ada lagi. Udah memang lu udah beneran bisa jalan sendiri. Kayak yang waktu itu yang SEA Games di Senayan itu beneran jalan sendiri. Emang dirancangnya untuk self driving gitu ya? Iya, self driving. Udah nggak perlu, lu nggak perlu lah, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi masalahnya di luar negeri udah banyak sih, jadi siapa tahu Indonesia emang harusnya sih ini ya. Belum juga sih, masih. Oh, kalau untuk masyarakatnya mungkin memang belum ya, tapi Otonomous itu ya masih terbatas di satu area tertentu. atau mungkin gitu, untuk beberapa sektor dong ya, kayak Iya. misalnya delivery apa gitu. Di komplek, ya pokoknya di inilah, di klaster gitu ya, belum bisa sampai ini. Cuma ya mudah-mudahan yang bener gitu, ketika nanti 5G udah bisa diiniin, akhirnya semua ekosistem, nggak cuma handphone doang, bahkan Iya. cara lo mobilisasi pun tiap hari juga itu bisa berubah gara-gara koneksi itu. Mungkin gitu kali ya. Iya. Gokil juga nih. Kita Walaupun ini masih awalan banget sih dari 5G, jadi ya masih apa? Masih nggak apa-apa banget gitu loh untuk Iya. ngehayal. Kayak tadi gue Ngehayal. ngomongin self driving car si Bagja langsung ngebayangin, tapi ngebayangin yang ngeri-ngeri. Emang dia hidupnya penuh horor-hororan Asik. gitu. Jadi kayak kehadiran 5G ini bisa gue bilang dengan dunia yang semakin canggih atau kita yang semakin menua. Bisa jadi kayak gitu. Ya namanya juga ngobrol-ngobrol santai kan. Bahan Menua. gibah ya kan, bagi Hani gibah. Jadi kita bebas lah. Tapi gue jujur ya, gue juga awalnya juga mungkin sebelum dirilis malah gue juga mikirnya kayak ya udahlah 5G paling ngebuat gue streaming jadi lebih cepet aja gitu. Tapi ternyata pas benar udah di komersialin gitu gue kayak oh my god it's real gitu, kayak oh my god Indonesia benar bisa 5G. Gue malah excited banget sih. Oh my god, Indonesia bisa 5G, ini baru 5G gitu. Misalnya lu bisa ngebayangin sih kalau misalnya nanti kita udah sampai di tahap, kalau kita panjang umur ya, 10G gitu. Thank you. Gokil, lu bakal kayak gimana lagi? Udah lah, nggak usah lah. Kalau kita bakal bisa berjam-jam ngebahas itu ya kalau Thank you, sampai nanti lo nanya anak 10G. cucu lo lagi. Ini baru 5 doang aja kita udah nggak bisa ngebayangin secara ini. Kecuali nanti mungkin kita bisa ngalamin ini secara langsung ya. Mudah-mudahan secepatnya lah 5G, apapun faedahnya, mau itu positif atau negatif, kita bisa segera mengakses dengan ya harganya lebih murah kali ya, karena kita masih banyak. Semoga tolong didengar ya. Kalau dengar Kominfo atau operator-operator, karena masih banyak orang-orang pencari kuota dan wifi gratisan nih. Jadi jangan cuma sebagai embel-embel doang 5G, tapi sebenarnya cuma sedikit atau segelintir orang doang yang bisa nikmatin ini, dan akhirnya jadi ketimpangan sosial lah gitu. Kira-kira kayak gitulah, mudah-mudahan ini berfaedah karena kita cuma nanti kalau misalnya memang ada hal baru lagi dari 5G, kita ngobrol-ngobrol lagi Oh, lah. iya, Banyak, pasti. bahkan lebih banyak lagi yang bisa digibahin lah di Request aja, lo mau Hani doang atau gue doang atau kita berdua, silakan gitu, sesuai selera aja. Tapi ya sebelumnya gue terima kasih banget untuk Kang Lucky untuk bisa nimbrung di sini. Juga, Kang. Iya. Thank you banget Kang. Nanti mudah-mudahan kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di konten-konten berikutnya gitu. Iya. Oke, that's it guys. That's it. Ini bukan that's it. Ada komen-komen, jangan malu-malu, sampaikan aja di kolom komentar. Gue Bagja dan gue Hani. Kita pamit, sampai jumpa di bahan gibah Selanjutnya. Oke. Bye.